Salam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPWG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rasmina Buru Hasibuan. Saya mengajar di SD Negeri 105419 Seibelutung, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan NIM 250 10 60 261 dari LPTK YKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran yang saya ambil dari kelas 6 bab 2 dengan judul Mendengar Tangisan Sesamaku. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom. Buat semuanya hari ini luar biasa fantasi. Yes, yes, yes. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Di awal pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan berdoa dan bernyanyi. Supaya kiranya Tuhan memberkati proses pembelajaran kita hari ini. Mari saya undang dulu anak kami Resni dengan Rido. Tepuk tangan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Terima kasih Tuhan, kami solusi untuk menerima pelajaran. Berkatilah kami dan guru kami. Amin. Iya. Kasih dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk. Kiranya minggu depan siapapun yang Ibu suruh mau ya ke depan? Ya. Oke. Saatnya masuk kita ke pelajaran kita dengan tema
Mari kita lihat di sini. Apa? Coba dibaca. 1, 2, 3 ya. Iya. Tapi ibu bilanglah dulu ya. Kira-kira hadir nggak semua atau ada yang absen? Ada. Puji Tuhan lah semua ternyata hadir ya. Oke, sebelum kita masuk kepada topik kita mendengar tangisan sesama, coba kita buat dulu kesepakatan kelas. 1, sepanjang proses belajar tidak ada yang beri. 2, sepanjang belajar tidak ada yang keluar masuk kelas. 3, kalau ada nanti tugas ibu suruh, semuanya harus aktif mengerjakan, apakah per kelompok ataupun per orang. Bisa dilakukan ketiga kesepakatan kita ini? Bisa. Terima kasih sudah mendengar dengan baik. Ya anak-anak ibu, sambil kita mau mempelajari pelajaran kita, adapun dari tujuan pelajaran kita hari ini adalah, coba diperhatikan ke depan. Coba kalau bisa kita simpulkan dulu. Pertama, apa tujuannya? Mengumpulkan akses sesama umat manusia. Yang kedua apa? Menciptakan pemahaman dengan sesama. Yang ketiga, mensyukuri kehadiran orang-orang di dalam hidupnya. Ketiga, ada nanti yang kita lakukan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke? Nah, anak ibu yang saya kasihi, yang pertama tadi katanya siapa itu? Sesama manusia. Tapi sebelum sampai ke sana saya punya cerita. Kalian mau dengar? Mau. Dari cerita ini judulnya tentang 4 sekawan. Apa? 4 sekawan. Nah, dari 4 sekawan ini mereka dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Yang pertama namanya Toijun, dari agama Kristen suku Batak. Siapa di sini orang Batak? Wih, ternyata semua kita di orang Batak ya? Iya, bagus. Yang kedua namanya Pingkan. Ternyata dia dari agama Katolik dan sukunya Manado. Siapa di sini agama Katolik? Iya. Siapa di sini agama Kristen? Iya. Atau agama lain ada selain itu? Tidak ada. Iya, kita punya agama yang berbeda dan suku yang berbeda. Yang ketiga dari bernama Candini, dari suku Bali, agamanya Hindu. Nah, dan yang keempat bernama Abdul, dia laki-laki ya, yaitu dari suku Betawi beragama Islam. Ada nggak kamu punya suku yang lain selain Batak? Nggak ada kamu selain suku Batak? Ada Bu. Adalah pasti. Tetangga ibu banyak orang Batak. Nah mereka anak-anak punya hubungan yang sangat bagus, walaupun mereka berbeda suku dan agama. Tapi mereka kompak. Jika ada yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Saling peduli, saling menolong. Ya. Nah, tetapi di antara mereka ada yang bernama Meme. Nah, si Meme ini dari agama dari suku Tionghoa dan agamanya Konghucu. Ya, tapi dia cacat. Dan dia kalau pergi ke sekolah harus pakai tongkat. Ya kan? Nah, ketika si Meme ini adalah murid baru, pindahan dari sekolah lain ke sekolah itu. Tetapi 4 sekawan ini langsung bersahabat dengan baik. Dia tidak bilang, kamu sana, kamu cacat, kamu orang baru, kami nggak kenal, nggak gitu. Tapi mereka langsung welcome, mereka langsung menerima si Meme tadi yang baru pindahan dari sekolah lain. Harusnya kita seperti itu juga kan? Iya. Mau seperti apapun dia, mau dia cacat, mau dia sempurna, agama apa, suku apa, kita nggak boleh melihat rupa, kita nggak boleh melihat itu, karena dia juga adalah manusia. Nah, sekarang
Anak ibu, jika kalian menjadi si Meme, anggap kamu ini si Meme, apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang bisa jawab? Ripka. Marah, emosi, dan nangis. Marah, emosi, Dan nangis. dan nangis. Oh ya, jika kamu menjadi salah seorang dari 4 sekawan tersebut, apa yang kamu lakukan kepada Meme dan anak-anak yang mendorong si Meme? Ya, apa? Mana kemudian pergi melaporkan kepada guru. Iya, artinya karena dia cacat, dibully, diejek, tidak boleh. Ayo, siapa yang pernah begitu di sekolah? Karena melihat ada sesuatu yang berbeda, entah dia cacatnya, entah dia jeleknya, entah dia joroknya, lalu kamu ejek-ejek dia sampai temanmu nangis, lalu kamu melakukan kekerasan lagi, entah memukul dia, mendorong dia. Ada yang seperti itu di sini? Tidak boleh. Nah, kita seperti si Meme tadi, ya kan? Yang walaupun seperti Pak Sekawan tadi, walaupun mereka itu sempurna badannya, tetapi si Meme cacat, mereka menerima Meme dengan senang hati. Oke, kita lanjut anak ibu, ya. Lalu, ibu mau kita membaca ayat Alkitab, ya, ayat Alkitab kita. Coba dibuka di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ya. Saya akan simpulkan anak-anak ibu. Nah, siapakah yang dimaksud dalam tokoh Alkitab ini? Ya, sesuai dengan tema kita mendengar tangisan sesamaku. Nah, dikatakan di ayat Alkitab ini seperti di ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Pertanyaan ibu, siapa yang pernah lapar? Kalau kamu lapar, nggak ada makanan, kira-kira kamu butuh apa? Makanan. Kamu butuh apa ya? Enggak. Kebutuhannya adalah makanan karena dia lapar. Nah, kemudian dikatakan di ayat ini, ketika kamu haus, kamu beri aku minum. Kamu pernah haus? Pernah. Tapi kamu nggak punya air minum. Berarti kamu butuh orang memberikan kamu air Minum. Nah, kalau kamu di posisi itu, apa yang kamu lakukan? Mau kamu berbagi air minum kepada orang yang lihat tadi yang ada yang lapar, terus ada yang haus. Artinya kebutuhannya berbeda. Di ayat ini dikatakan lagi, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, kamu memberi aku tumpangan. Siapa yang pernah sesat di jalan, nggak tahu mau kemana, terus ada orang nolong, ditanya gini, Dek, kamu mau kemana? Mau ke sana tapi nggak tahu jalannya. Lalu kamu disuruhkan, oke, kalau begitu mampir dulu ke rumah saya. Kira-kira kalau kamu di posisi seneng nggak? Senang. Nah, orang asing itu butuh tumpangan. Tumpangan itu bukan mas minum-minum lama ya, tapi memberikan bantuan sekedar untuk mungkin dia beristirahat, lelah dalam perjalanan, begitu kan? Nah, kita membutuhkan orang-orang menjawab kebutuhan kita. Kemudian dikatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Nah, ketika kamu sakit, kamu melawat aku. Nah, dari semua ayat Alkitab ini dikatakan anak-anakku punya kebutuhan yang berbeda, punya masalah yang berbeda-beda yang harus kita jawab, ya. Nah, demikian kesimpulan dari ayat itu, anak ibu. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada pertanyaan ibu. Siapakah sesamaku manusia? Semua orang. Semua orang. Kalau kita boleh kelompokkan, ayo kelompok 1. Siapa sesamaku manusia? Semua orang. Siapa sesamaku manusia? Warga. Keluarga. Warga sekolah. Terus? Warga apa? Lingkungan. Lingkungan. Terus? Gereja. Keluarga. Jadi ada 4 ya, kalau banyak selain itu. Tapi kita simpulkan saja, ada warga sekolah, ada warga gereja, ya kan? Ada warga lingkungan masyarakat kita nih, ada warga sekolah, keluarga ya. Keluarga kita ada ayah, ibu,
adik kakak abang, dan keluarga besar lainnya. Yang kedua adalah warga sekolah. Siapa yang ada di sekolah? Guru, murid-murid, dan semua penduduk yang ada di sekitar sekolah. Siapa lagi sesama kita manusia? Warga gereja. Warga gereja siapa? Semua jemaat. Di sini kita kan bermacam gereja kan? Ada Katolik, ada HKBP, ada Pentakosta, ada ya bermacam-macam ya. Di mana kamu bergereja itu juga sesamamu manusia. Dan yang terakhir siapakah sesamaku manusia adalah warga masyarakat. Ya masyarakat itu banyak ya anak-anak, mulai dari anak kecil sampai kepada yang sudah lanjut usia. Seperti ibu orang Bakaran Batu, maka lingkungan masyarakat ibu adalah orang Bakaran Batu ya kan? Apa yang terjadi sama ibu, yang datang duluan melihat ibu siapa? Gak mungkin datang si Marpel dari Sungai Putih, karena saya orang Bakaran Batu, ya kan? Marpel orang mana? Orang Sungai Putih. Beatrice orang mana? Si Dion orang mana? Sungai Putih. Pasca orang mana? Kampung Durian. Artinya di mana rumahmu, orang-orang di sekitar rumahmu itu adalah sesamamu manusia. Oke anak ibu, sudah kita jawab ya. Saya mau kasih dulu tugas, yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah ibu kasih minggu kemarin. Udah siap belum? Sudah. Oke, saya panggil dulu kelompok pertama, yaitu kelompok sukses yang dipimpin oleh siapa? Dion. Ya, Dion dengan teman-temannya maju ke depan, tepuk tangan. Nah, maju dulu. Presentasikan dulu hasil kelompok kalian dari materi pelajaran kita yang ibu sudah bagikan minggu kemarin. Ya. Rekan saya dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Siapakah sesamaku manusia? Menurut Matius 25 ayat 31 sampai 36. Orang-orang yang sedang mengalami kesusahan atau sedang mengalami bencana, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita sebagai sesama. 2. Siapakah Roberto Clemente? Wassalamu. Anak seorang petani tebu yang kemudian menjadi pemain baseball terkenal. Ayat 35 sampai 36 mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku sumbangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Berdasarkan ayat-ayat ini, apakah Roberto Clemente telah mempraktikkan ayat-ayat ini? Tuliskan apa yang dilakukan oleh Roberto Clemente terhadap sesamanya. Sudah mengumpulkan makanan, pakaian, dan obat-obatan pada korban gempa bumi di Nicaragua. 4. Siapa yang hendak menolong orang lain, misalnya teman atau petugas? Kebersihan di sekolah yang membutuhkan bantuan, kira-kira apa tantangan yang akan kalian hadapi? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Tetangga yang kami alami adalah uang. Cara kami mengatasinya adalah dengan mengumpulkan uang sedikit-sedikit bersama teman. 5. Ada kesimpulan dari pembahasan di atas. Kita harus belajar peduli pada lingkungan yang membuatkan kita ataupun orang-orang yang membutuhkan kita. Oke, berikan dulu tepuk salut. Ya, terima kasih buat kelompok 1 sudah bekerja sama dengan baik, ya kan? Pertanyaannya mantap dan jawabannya juga bisa dijawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami panggilkan kelompok 2.
berbaris. Sama-sama di depannya. Gak usah ini ulang-ulang, nggak boleh. Ayo ke depan ini. Yuk. Silakan ketuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul yang kami presentasikan adalah bersyukur. Kasih dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang membacakan dapat kami Regina. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang nomor 2, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang membacakan Beatrice. 1 Korintus pasal berapa? 4 sampai 7. Tapi Bu, dia membaca 4 sampai 5 dan saya membaca 5 sampai 6 sampai 7. Matius pasal 13, tahu salah membaca ya nak. Pasal 13 ayat 4 sampai 7 Beatrice. Tahu 45 dia yang 7. Oke. Baca. Oleh karena kisah itu sabar, kisah itu kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya dan tidak sombong. Ia tidak merahkan, bukankah yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak karena marah dan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Terus apa lagi? Kesimpulannya adalah dari kasih Allah. Kesimpulannya adalah dari kasih Allah Bapa turun ke diri kita masing-masing. Dari diri kita masing-masing turun ke sesama. Demikian hasil presentasi kami. Tepuk salut. Terima kasih atas kerjasamanya buat kelompok 2. Silakan duduk. Waduh, ibu senang kayak gini lah. Berarti kalau ada tugas dikerjakan, nilainya bisa nilai 100. Mau nilai 100 nggak? Mau. Nah, kalau ada tugas kerjasamanya harus baik ya. Semua punya ambil bagian. Oke, kami panggil kelompok ketiga bernama kelompok berhasil. Kelompok ketiga maju ke depan. Perkenalkan dulu dirinya, dari kelompok mana dan namanya masing-masing. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas menjawab pertanyaan berdasarkan Matius 25 ayat 32 sampai 40. Perkenalkan, nama saya Rikauli Sinaga dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sinaga dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ridho Alvaro Sirait dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Warna Sirait dari kelompok 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Pascal Maman Samosir
dari kelompok 3. Iya. Mari bacakan. Pertanyaan pertama, ayat 32 sampai 33. Siapa yang dimaksud dengan gembala, domba, dan kambing? Gembala adalah Tuhan Yesus, domba adalah orang benar, kambing adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ayat 35 sampai 36. Pertanyaan kedua, siapa orang-orang yang dimaksud pada ayat-ayat ini? Berikan beberapa contoh di sekitar kalian. Orang miskin, orang yang sedang sakit, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang kelaparan. Pertanyaan ketiga, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berdasarkan ayat ini, tulislah 3 contoh yang sudah kalian lakukan untuk sesama. Menolong teman yang jatuh. Ngasih duit ke pengemis, berbagi makanan ke gelandangan, dan orang yang sedang mengalami bencana alam. Kesimpulannya, inilah pesan yang hendak disampaikan oleh teks ini kepada kami. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita manusia dengan menunjukkan rasa peduli kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Yuk, kasih dua tepuk salam. Ya, terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Oke. Ya, sini Ibu apa kelompoknya dan hasil kelompoknya. Ya, terima kasih ya atas kerjasamanya. Yang terakhir kita panggilkan hasil persentase dari kelompok 4. Ya. Perkenalkan dirinya dulu, nama-namanya. Baru masukkan ke apa yang mau kalian presentasikan. Silakan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tentang perilaku mendengarkan tangisan sesama dan perilaku tidak menggambarkan sikap seorang yang tidak peduli terhadap sesama manusia. Contoh sikap mendengarkan tangisan sesama adalah 1. Mengumpulkan poin untuk bencana alam di Aceh. Ya. 2. Berbagi untuk bencana alam. Ya. 3. Berbagi baju untuk korban bencana alam. Ya. 4. Berbagi beras. 5. Mengunjungi pantai Jombo. Panti Jombo. 6. Berbagi ke tukang beca. Ya. Kemudian Martel. Yang pertama, berkelahi. Contoh perilaku yang tidak menunjukkan kepedulian. Contoh perilaku yang tidak menunjukkan kepedulian. Yang pertama, berkelahi. Yang kedua, mengejek orang atau bullying. Ya. Yang ketiga, merekam orang yang bertengkar. Ya. Terus. Yang ketiga, menertawakan teman yang jatuh. Iya, itu sangat tidak bagus ya. Kemudian kesimpulannya, kita harus terus belajar peduli pada sesama sama seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita, dan menjauhi tindakan yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, yaitu berkelahi, mengejek orang, menertawakan orang yang butuh bantuan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. ya, kasih tepuk salut. Terima kasih kelompok 6.
tempatnya ya. Oke, dari semuanya itu anak-anak ibu, kalian sudah presentasikan hasil dari kelompok kalian, ya kan? Kira-kira apa, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang dalam waktu kapan? Ayo. bermain. Contoh nih, ketika ada temanmu yang jatuh dari sepeda, lalu kamu tolong, perasaanmu bagaimana? Senang. Senang. Apakah kamu senang dan bersuka cita? Ya, Bu. Tapi jangan terbalik ya nak, gini, udah jatuh dari sepeda, kasihan deh lu, syukurin. Nah itu, jangan terbalik. Senang dan sukacita ketika kita mau berbagi, ketika kita menunjukkan rasa peduli, kasih, ya kita menolong orang, ya kan? Kita harus senang berbuat baik, senang menolong orang, senang berbagi sama orang, ya kan? Jangan pula kita senang di atas penderitaan orang lagi susah, orang lagi berduka, orang lagi sedih, orang lagi hancur, kita ketawa. Syukurin, kok nggak dari dulu ya katanya. Nggak bagus kayak gitu ya anak-anak. Dan atau perasaan kamu sedih, ya kan? Atau mungkin perasaan kamu takut. Nah, ini semuanya ada maknanya ya anak-anak. Seperti tadi yang Ibu bilang, kalau kamu berbuat baik harusnya kamu senang. Ketika kamu sanggup berbagi sama orang, menolong orang, kita harus senang, ya kan? Ada firman Tuhan juga mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan kamu menangis di atas sukacita orang, atau sebaliknya kamu tertawa di atas tangisan orang. Jangan ya. Artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke anak-anakku, dari semua tadi materi yang sudah kita sampaikan kan, di sini Ibu boleh ambil kesimpulan. Tuhan menghadirkan sesama kita di dalam hidup ini agar kalian menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah penduduk bumi. Siapa maksudnya di situ? Manusia. Kenapa Tuhan suruh kita beranak cucu bertambah banyak? Seperti orang tua aku punya anak 7, udah berkeluarga kan. Adalah yang di Surabaya tinggal, ada di Jakarta, ibu di sini, ada di Batam, di mana-mana. Dan makin bertambah banyak supaya kita saling menunjukkan kepedulian. Lalu Tuhan ingin kalian tidak hanya memikirkan diri sendiri. Loh, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Jangan hanya mau menang sendiri, tetapi mau berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mendengar tangisan sesama mengajarkan kalian untuk peka terhadap sesama. Peka. Temanku lagi jatuh, ku tolonglah bang. Nah itu peka. Bukan malah diam-diam ditengok-tengok. Ya, artinya peka di situ cepat bertindak. Lalu Ibu buat di sini kesimpulannya adalah Tuhan melibatkan kalian untuk menjadi sesama yang bersedia mendengar dan memberi masukan terhadap keluhan, tangisan, ataupun seruan mereka anak-anak. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah kita di rumah kita, di gereja kita, di sekolah kita, di masyarakat kita harus peka melihat saudara-saudara kita tadi, teman-teman kita tadi, dia lagi ngapa? Kenapa dia? Aduh kasihan dia, ayo kita tolong, harus begitu ya. Nah anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu mau kasih refleksi dulu ya. Sekarang kita memahami bahwa Tuhan selalu mendengar tangisan umatnya. Kita juga memahami bahwa kita dipilih Tuhan. Bilang, saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Untuk memperhatikan dan peduli terhadap sesama. Yang membutuhkan pertolongan. Contoh nih, misalnya ada teman atau guru atau keluarga, ya, seperti yang tertulis dalam kitab Matius tadi, dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Karena itu mari kita praktikkan hidup peduli terhadap sesamaku. Mari kita tekun menjalani hari-hari kita
dengan memberikan diri kita dan apa yang kita miliki untuk memberi perhatian, untuk menolong sesama kita, karena Tuhan juga mendengar dan peduli kepada kita. Sama seperti begini anak-anakku, di saat kamu susah, kamu berseru sama Tuhan, tolong aku. Tuhan tolong tidak? Nah, begitu juga Tuhan ingin memakai tanganmu, memakai mulutmu, memakai seluruh hidupmu ini menjadi alat Tuhan, menjadi berkat. Seperti Tuhan yang menolong kita, maka kita juga harus jadi alat Tuhan menolong orang-orang di sekeliling kita. Amin. 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 Mulai sekarang, siapa yang mau berjanji? Mulai kita mendengar atau mempelajari firman Tuhan ini. Siapa yang mau jadi berkat? Jadi berkat berarti bersedia menolong? Bersedia membantu? Di mana saja? Contoh kamu lagi di rumah, apa yang bisa kau bantu di rumah? Jaga adik, cuci piring, sapu rumah, ya kan? Dan ketika kamu di sekolah, apa yang bisa kamu lakukan? Ada sampah di sana, kukutiplah tanpa harus disuruh. Kelasku lagi kotor, kusapulah. Aku besok hari pikir sekolah, aku cepatlah datang. Nah gitu. Kami ada PR, kukerjakanlah. Temanku di begitu. Jadi jangan dibiarkan, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak ibu, saya mau kasih dulu kesempatan buat anak-anak ibu, ya. Di sini ibu ada, saya kasih berupa apa namanya? Buat dulu apa sikapmu, reaksimu, refleksimu terhadap pelajaran kita. Ketika kamu mau berbagi dengan orang, bagaimana perasaanmu? Apakah emoji, ya? Seperti gambar marah, gambar senyum, gambar sedih gitu. Kamu tunjukkan, ayo. Bikin namamu dan gambar wajahmu. Ya. Ya. Tulis namamu, ya, namamu. Setelah itu nanti kalian boleh tempelkan. Kalian boleh tempelkan di papan refleksi ini, ya, anak-anak. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Silakan, kalau sudah siap, mari tempelkan di depan ini. Yang sudah siap, mari. Silakan, ayo. Ya, sebentar. Kau tulis sama motor. Terbalik. Jangan terbalik, ya, nak. Jangan nanti apanya yang tidak ini. Jangan terlalu rapat. Lemnya ada di mana? Jangan salah pula, ya kan? Lemnya jadi yang kena tulis. Oke. Terbalik. Ya. Sampai ya kata di atas. Oke. Ada lagi? Sudah? Ya, dari sini ibu boleh nampak, ya, nak. Ya, semua ternyata muka senang. Tepuk tangan dulu dong. Berarti di sini punya kan? Hari ini kita berbuat kan? Amin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba sudah selesai mengajarkan anak-anakku semuanya tentang mendengar tangisan sesamaku. Bahwa Tuhan sudah mengasihi, menolong kami, memberkati kami. Tuhan juga mau kamu menjadi alatmu untuk menjadi berkat, menghadirkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami ada di dalam keluarga, di lingkungan sekolah kami, di lingkungan gereja kami, maupun di lingkungan sekitar kami, Tuhan. Karena itu pakailah kami menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Terpujilah Tuhan, kami tutuplah pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Oh iya, sebelum pulang anak-anak ibu, saya kasih tugas. Yaitu kalian ibu suruh membuat sebuah tugas jurnal. Kebaikan, pertolongan yang kalian harus tunjukkan. Ya, 1 minggu ini, mulai hari ini sampai hari Kamis depan.
Di rumah, contoh kepedulianmu apa? Saya cuci piring, saya bantu orang tua masak, begitu ya. Di sekolah, piket kelas, buang sampah, begitu. Lalu ketika kamu di gereja, ada teman saya sakit mengunjungi, gitu ya. Atau di lingkungan masyarakat, ada teman saya yang lagi sakit, begitu. Bisa? Minggu depan kita presentasikan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dulu aplaus